Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan kita kali ini Bapak Ibu, admin mengangkat terkait dengan keluarnya atau telah disahkannya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Ada salah satu pasal di mana di pasal tersebut di undang-undang itu Bapak Ibu ada rombakan untuk status daripada ASN ya, di mana nantinya PNS daerah dan PNS pusat atau dengan istilah PNSD dan PNSP itu dirombak. Nah, pertanyaannya sekarang apakah dengan dirombaknya PNS daerah dengan PNS pusat itu akan berdampak terhadap aparatur sipil negara? Nah, silahkan nanti Bapak Ibu disimak ya penjelasannya. Baik Bapak Ibu, izin ya admin untuk membacakan informasi terkait dengan perombakan aparatur sipil negara, di mana dengan disahkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 secara tidak langsung akan berubah ya tatanan status ASN pusat dan daerah. Sejak Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 disahkan secara resmi, maka sebutan PNS pusat dan PNS daerah itu dihilangkan. Nah, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 ini adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, dan ketetapan mengenai perombakan PNS pusat dan daerah disinggung dalam pasal 72 ya. Di pasal 72 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003, di mana menurut pasal itu PNS pusat dan PNS daerah disebut sebagai pegawai ASN. Jadi hanya satu kata atau satu kalimat yang sini adalah pegawai ASN saja. Tidak ada lagi PNS pusat dan PNS daerah. Nah, jadi pada saat undang-undang ini dimulai berlaku, ya Bapak Ibu, maka sekali lagi PNS pusat dan PNS daerah disebut sebagai pegawai ASN. Begitu bunyi pasal 72 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah, penjelasan lebih lanjut terkait dengan peniadaan PNS pusat dan daerah, nah ini tentu juga perlu menunggu peraturan turunannya Bapak Ibu. Seperti apa begitu ya. Tapi paling tidak kita bisa memprediksi ya. Paling tidak kita bisa mengambil kesimpulan sementara lah begitu ya Bapak Ibu terkait dengan peniadaan ANS pusat dan PNS daerah. Jadi tinggal menunggu nanti turunan dari undang-undang ini seperti apa, status yang sebenarnya begitu Bapak Ibu. Tetapi kalau melihat dari Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 72 ini Bapak Ibu, jadi sebutannya hanya satu gitu ya, yaitu pegawai ASN. Nah, selain membahas perombakan PNS pusat dan PNS daerah, Undang-Undang 20, Undang-Undang ASN 20 tahun 2023 ini juga membahas perihal hak dan kewajiban PNS dan P3K. Di kabar baiknya Bapak Ibu, melalui Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 ini, negara menyamaratakan hak dan kewajiban antar sesama pegawai ASN. Itu mungkin kabar baiknya ya Bapak Ibu. Kalau sudah hanya satu kata, yaitu pegawai ASN, tidak dipilah antara PNS pusat dan daerah termasuk P3K, maka tentu konsekuensinya adalah hak dan kewajibannya disamaratakan. Ya. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang ASN 20 tahun 2023, pegawai ASN yang mencakup PNS dan P3K ini mempunyai hak ya untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Itu Bapak Ibu. Hargaan, pengakuan, hak dan kewajibannya tentu tidak dibeda-bedakan. Ya, seyogianya begitu. Nah, penghargaan dan pengakuan bagi PNS dan P3K ini
dapat berupa materi, material, atau non-material. Nah, mengacu pada pasal 21 ayat 2 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, di bawah ini ada beberapa penghargaan Bapak Ibu ya, penghargaan dan pengakuan negara bagi PNS dan P3K. Di antaranya misalnya ini ada jaminan sosial, kemudian penghasilan, tunjangan dan fasilitas, motivasi, pengembangan diri, kemudian lingkungan kerja, termasuk ya di sini Bapak Ibu bantuan hukum. Nah, dari sekian jenis penghargaan dan pengakuan, tentu kalau sudah disamaratakan dan tidak ada istilah pembeda antara PNS daerah dengan PNS pusat, maka tentu pengakuan dan penghargaan ini adalah semua sama, baik yang ada di daerah maupun yang ada di pusat. Seyogianya seperti itu. Jadi nanti lebih realistisnya nanti kita tunggu turunan dari Undang-Undang ASN 20 tahun 2023 ini, begitu Bapak. Yaitu informasi sekilas ya terkait dengan perombakan status ya, perombakan status PNS Bapak Ibu, yaitu yang ada di daerah dan di pusat. Mudah-mudahan ada rasa keadilan tentu ya, ada rasa keadilan terhadap PNS yang ada di daerah dan PNS yang ada di pusat. Demikian informasi yang dapat admin bagikan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Salam sukses semua. Dan admin doakan tentu semoga panjang umur dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.